Soal nomor 1. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka layanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan tersebut terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila titik-titik-titik. A. Kelima, B. Keempat, C. Ketiga, D. Kedua, E. Pertama. Sebelum menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus detail membaca soalnya dan jangan lupa juga untuk dipahami. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menjawabnya, aku kasih waktu 5 detik. Bagaimana? Sudah dijawab? Untuk jawaban soal pertama adalah C, ketiga. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Bisa kita lihat di kata kunci kebijakan otonomi daerah. Pada kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengurus pemerintahannya sendiri untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu dong kata persatuan Indonesia. Jadi ada di sila ketiga. Soal nomor 2. Politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif bertujuan untuk mengabdi kepada kepentingan nasional dan titik-titik-titik. A. Mencari simpati dari negara lain. B. Turut membantu negara lain. C. Menjalin kerjasama yang bersifat menguntungkan. D. Mencari dukungan dari negara lain. E. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Yuk, bagi kamu yang mau mencoba menjawab pertanyaan ini, silahkan aku kasih waktu 5 detik. Jawaban soal nomor 2 ada pada pilihan E, mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Untuk pembahasannya, ini dia. Ada beberapa sifat politik luar negeri Indonesia selain bebas dan aktif. Nah, ini nih beberapa sifatnya. Anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal, bentuk manifestasinya, dan ikut serta dalam menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada juga satu lagi sifat politik luar negeri Indonesia, yaitu mengabdi kepada kepentingan sosial dan amanat penderitaan rakyat. So, jawaban ada di pilihan E. Next, soal nomor 3. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal tersebut tercantum pada pasal A. 31 ayat 1, B. 31 ayat 2, C. 31 ayat 3, D. 31 ayat 4, E. 32 ayat 3. Mari, ayo yang mau menjawab, silahkan. 5 detik dari sekarang ya. Bagi kamu yang menjawab pilihan B, betul sekali. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu pasal 31 ayat 2. Karena dalam pasal 31 ayat 2,
Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi seperti ini. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk teman-teman, jangan lupa menghafalkan pasal-pasal yang berhubungan dengan TWK. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4. Jika terjadi ancaman non-militer di Indonesia, unsur utama yang memiliki tugas untuk menghadapi ancaman non-militer adalah titik-titik-titik. A. TNI, B. Polri, C. Rakyat, D. LSM, E. Seluruh lembaga pemerintahan selain bidang pertahanan. Aku kasih waktu 5 detik buat kamu yang ingin menjawabnya. Jawaban soal nomor 4 ada di pilihan E. Seluruh lembaga pemerintahan selain bidang pertahanan. Jadi teman-teman, untuk lembaga pemerintahan yang ada di bidang pertahanan dan kewajiban untuk menangani ancaman di bidang militer, sehingga lembaga pemerintahan lainnya bertugas untuk menangani ancaman di bidang non-militer. Lanjut lagi untuk nomor 5. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial terdapat di bawah ini, kecuali titik-titik-titik. A. Anggota parlemen tidak pernah menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya. B. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. C. Presiden dapat membubarkan atau memaksa parlemen. D. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. E. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebelum menjawabnya, aku ingatkan di sini adalah kecuali. Jadi cari jawaban yang tidak tepat. Aku kasih waktu 5 detik. Teman-teman, pada sistem presidensial, presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan atau memaksa parlemen. Sudah tahu kan jawabannya apa? Ya, yang C. Soal berikutnya adalah soal nomor 6. Berikut merupakan penulisan bilangan yang benar adalah A. Arman menyimpan 25 novelnya di dalam lemari buku. B. 12 siswa tersebut berhasil memenangkan lomba baca puisi. C. Bumi memiliki lebih dari 100 foto di galerinya. D. Khalil sudah meminum jus jeruk sebanyak 3 gelas penuh. E. Zahra membeli 3 jeruk, 4 apel, dan 10 kiwi untuk mamanya. Silahkan yang mau menjawab, waktu 5 detik diberikan untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat terlebih dahulu jawaban-jawabannya. Yang harus teman-teman ingat adalah penulisan bilangan dengan teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan atau perincian. Untuk yang A, itu jawabannya salah karena di situ 25 harusnya memakai angka. Ada 3 kata, 20 dan 5. Sementara yang B salah karena penulisannya memakai angka. Yang C sudah benar, yaitu 100 memakai huruf. D salah, E juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7.
Sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta merupakan contoh kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia. Perbedaan tujuan dari kedua kebijakan yang diterapkan tersebut adalah A. Tanam paksa bertujuan agar penggarapan sawah dapat diawasi langsung oleh Raffles. Sedangkan sistem usaha swasta bertujuan untuk mencegah gagal panen. Yang B, tanam paksa bertujuan agar petani memiliki tanah yang bebas dari pajak, sedangkan sistem usaha swasta bertujuan untuk mengurangi kerugian petani. Pilihan C, tanam paksa bertujuan untuk memaksa warga tunduk pada pemerintahan Raffles, sedangkan sistem usaha swasta bertujuan agar mudah melakukan usaha. Yang D, tanam paksa bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda, sedangkan sistem usaha swasta bertujuan untuk melindungi hak petani. E, tanam paksa bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda, sedangkan sistem usaha swasta bertujuan untuk memberikan kebebasan pada petani. Silahkan yang mau menjawab. Ingat ya, 5 detik dari sekarang. Teman-teman, pada masa Raffles, ada sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Nah, aku jabarkan untuk tujuannya. Jadi, kebijakan tanam paksa yang dilakukan Raffles adalah untuk mengisi kas negara Belanda yang saat itu memang sedang kosong. Sedangkan sistem usaha swasta dilakukannya dengan tujuan untuk melindungi hak milik petani. Jadi untuk jawabannya adalah pilihan D. Next, nomor 8. Salah satu fungsi negara adalah sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat dan menetapkan undang-undang dasar. Hal tersebut merupakan fungsi negara dalam hal ... A. Eksekutif, B. Federatif, C. Konstitutif, D. Legislatif, E. Yudikatif. Silakan untuk menjawabnya. Jangan lupa 5 detik dari sekarang. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah fungsi konstitutif. Ya, di pilihan C. Jadi, fungsi konstitutif adalah fungsi dalam menyelenggarakan kedaulatan rakyat, yaitu dengan menetapkan undang-undang dasar. Fungsi ini dilaksanakan oleh MPR pasal 1 ayat 2. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1. Lanjut yuk di soal nomor 9. Penulisan huruf kapital yang benar untuk nama jabatan kecuali ... A. Gubernur Papua Barat sedang berpidato di Hari Kemerdekaan Indonesia. B. Kegiatan besar-besaran itu direncanakan oleh departemen. C. Sidang penting itu diadakan di ruang kementerian. D. Sidang akhir tahun lalu dipimpin oleh presiden. E. Wakil Presiden Adam Malik sedang berkunjung ke negara tetangga. Monggo teman-teman yang mau menjawab, aku kasih waktu 5 detik. Untuk soal seperti ini, teman-teman harus jeli dan teliti. Dilihat penulisan huruf kapital yang benar pada nama jabatan. Pilihan A, gubernur. Penulisannya betul. G-nya sudah besar atau huruf kapital. Yang B, di situ ada departemen. Nah, harusnya D memakai huruf kapital. Jadi ini merupakan jawabannya karena salah. Yang ditanyakan tadi di soal adalah kecuali. Yap, jawaban untuk nomor 9 adalah B.
Nomor terakhir, nomor 10. Keikutsertaan warga negara, upaya bela negara tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali A. Menjaga sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, E. Pengabdian sesuai dengan profesi. Silahkan teman-teman, bagi yang mau menjawab, aku kasih waktu 5 detik dari sekarang. Teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2 berbunyi, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dari penjelasan tersebut pasti teman-teman udah tahu dong jawabannya yang mana. Jawabannya untuk soal nomor 10 adalah opsi A, menjaga sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.